Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Yesus mengampuni. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 22b dan 23. Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop lengkap Injil yang diwartakan oleh Gereja Katolik pada hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Poin dari perikop ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya, khususnya kepada Thomas yang disebut Didimus. Thomas menjadi sosok penting yang membawa anggota gereja yang tidak melihat Yesus yang sudah bangkit, namun percaya menjadi pribadi-pribadi yang tidak kalah bahagianya dari dirinya yang percaya karena melihat. Namun, ini merupakan tanda belas kasih Tuhan kepada Thomas yang enggan percaya kalau tidak melihat dia secara langsung. Hari ini, Gereja Katolik secara khusus menarik perhatian kita pada Hari Raya Kerahiman Ilahi. Hari Minggu Paskah kedua ini ditetapkan sebagai Hari Kerahiman Ilahi oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Saudara-saudari terkasih, saya mengutip firman Tuhan Yesus tentang pengampunan yang diberikan kepada gereja untuk mengampuni dosa-dosa kita, yaitu melalui sakramen pengakuan dosa atau tobat. Hari ini ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma sebagai Hari Kerahiman Ilahi. Berdasarkan penampakan Yesus kepada Santa Faustina Kowalska, biarawati dari Polandia, pesta hari ini mau menekankan kasih dan belas kasih Allah yang tak terbatas, terutama bagi para pendosa. Umat yang mengakukan dosa dan menerima komuni kudus pada hari ini dijanjikan pengampunan total. Dianjurkan
agar umat Katolik mendoakan novena kerahiman ilahi yang dilakukan selama 9 hari, dimulai dari Jumat Agung hingga Sabtu sebelum kerahiman ilahi. Melalui perayaan ini, gereja mengundang umat untuk mempercayakan diri sepenuhnya pada kasih sayang Tuhan yang telah wafat di kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia dengan bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Saudara-saudari terkasih, mengapa kerahiman ilahi itu penting? Minggu kerahiman ilahi mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Ketika kita mendekati Tuhan dengan hati yang tulus, rahmat-Nya membasuh kita seperti sinar dalam gambar kerahiman ilahi, membersihkan, menyembuhkan, dan memulihkan kita. Perayaan kerahiman ilahi pada hari ini menawarkan rahmat yang luar biasa, khususnya bagi mereka yang menerima sakramen tobat atau rekonsiliasi dan ekaristi pada hari ini. Pesan kerahiman ilahi berbicara kepada semua orang, khususnya dari mereka yang memikul beban dosa yang berat, hingga jiwa-jiwa beriman yang mencari pertobatan yang lebih dalam. Pesan ini mau menegaskan dan meyakinkan bahwa kasih Allah tidak diperoleh, melainkan diberikan secara cuba-cuba dan memanggil kita untuk memberikan kerahiman yang sama kepada orang lain. Firman-Nya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Bukankah Tuhan Yesus sejak semula sudah mengajarkan kita untuk memohon dan memiliki habitus kerahiman-Nya dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita para murid-Nya? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan berbelas kasih kepada kita karena kita memintanya. Maka kita pun harus berbelas kasihan kepada orang yang memohon ampunan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Paskah kedua dan merupakan minggu dalam oktav Paskah, gereja menetapkannya sebagai hari kerahiman ilahi. Gereja mau menyatakan keyakinannya bahwa Allah yang disebut Bapa oleh Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi anak-anaknya dan tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang, melainkan supaya aku menyelamatkannya. Firman Tuhan. Pada hari ini kita diingatkan kembali akan keyakinan kita bahwa kita seharusnya bangga memiliki Allah seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Dalam diri Yesus, Bapa di dalam surga menyatakan kebaikan hatinya dan berkata kepada setiap kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Firman-Nya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Yohanes bab 8 ayat 11b. Inilah kabar sukacita dan rahmat luar biasa dari Tuhan Yesus. Ia mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mendengarkan Tuhan menghendaki aku diselamatkan karena kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kerahiman-Mu dalam Yesus Kristus, Putra-Mu, yang datang untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini. Bantulah kami menyesal dan bertobat dari dosa-dosa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.